Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kaputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreatif, produktif, inovatif, dan pembahasan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Pengertian kreatif. Kreatif dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Secara etimologis, kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create yang artinya membuat atau menciptakan. Sehingga arti kreatif adalah kemampuan dalam menciptakan suatu ide dan konsep dalam memecahkan suatu masalah. Lalu ada pengertian produktif. Pengertian produktif menurut Islam adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur dan tidak pernah berhenti dalam berusaha. Sebab sesungguhnya banyak aktivitas yang bisa dikerjakan yang bisa mendatangkan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ada pengertian inovatif. Inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendaya gunakan pemikiran, kemampuan imajinasi sebagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam mendaya gunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Ada ayat Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfuzunahu min amrillah. Min amrillahi innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min waliyin. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Para malaikat yang bertugas mengawasinya di muka, di hadapannya, dan di belakangnya. Dari belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah, berdasarkan perintah Allah dari gangguan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Artinya, Dia tidak mencabut dari mereka nikmatnya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, yakni menimpakan azab, maka tidak ada yang dapat menolaknya dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikannya, dan sekali-kali tidak ada lagi bagi mereka, bagi orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah sendiri, seorang penolong pun yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka. Ada hadis Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Wa akrimuhum fastayuhumul jima wa indal khala'i inda illa yufariqukum
la ma'akum. Sesungguhnya bersama kalian selalu ada malaikat-malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian, terkecuali di saat kalian sedang berada di kampus dan ketika kalian sedang bersetubuh. Maka malulah kalian kepada mereka dan hormatilah mereka. Pesan moral Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Malaikat yang selalu menjaga mereka secara bergiliran. Allah tidak akan mengubah keadaan mereka, dan jika manusia diuji oleh Allah, mereka tidak ada penolong kecuali Allah. Kisah yang berkaitan dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris untuk memberi peringatan dan mengingatkan kaum keturunan Qabil, anak Adam yang durhaka. Kala itu, masyarakat mengikuti hawa nafsu setan dan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lantas menghukum mereka dengan musim kemarau panjang yang membuat sungai dan sawah kering, hingga makanan pun habis. Nabi Idris selalu memohon kepada Allah untuk mengakhiri bencana tersebut. Allah mengabulkan doa Idris dengan menurunkan hujan. Namun, bukti ini tidak cukup membuat masyarakat mengikuti Idris dan kembali kepada jalan yang benar. Kendati demikian, Idris tetap sabar untuk berdakwah. Nabi Idris juga merupakan seorang yang cerdas, rajin menulis dan membaca. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang memiliki kreativitas tinggi. Dia senang menggambar dan merupakan seorang penjahit. Nabi Idris bahkan menjahit baju dan sendalnya sendiri seraya berzikir. Selain kreativitas yang tinggi, Nabi Idris adalah nabi yang jujur dan benar sesuai dengan surat Maryam ayat 56. Beliau selalu berkata jujur dan benar. Kejujuran Idris membuatnya diangkat pada martabat dan tempat yang tinggi di surga. Akhlak Idris juga disukai para malaikat. Malaikat Israel bahkan secara khusus meminta kepada Allah untuk bertemu dan menemani Nabi Idris. Idris selalu meminta permohonan kepada Israel untuk mencabut nyawanya agar ia mengetahui rasa sakit dan bisa memperbaiki diri. Dia juga meminta untuk dibawa ke langit dan surga. Dari kisah Nabi Idris ini terdapat sejumlah pesan moral yang bisa dipetik. Mulai dari giat berdakwah, menyampaikan ajaran Allah, memiliki kreativitas yang tinggi, dan selalu jujur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.